Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Asri Story, semoga yang sudah subscribe selalu dilapangkan rezekinya, usahanya makin berkah, dan hidupnya dipenuhi limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kilauan. Di balik jalanan kota yang ramai, ada kisah menggetarkan jiwa. Seorang pemuda ojol bernama Affan Kurniawan yang awalnya hanya mencari nafkah sederhana, tiba-tiba harus berdiri di garis depan. Bayangkan, ketika sebuah tank besar melaju ke arahnya, apakah ia akan mundur, atau justru bertahan demi ribuan orang di belakangnya? Inilah kisah yang penuh air mata, keberanian, dan solidaritas, sebuah momen yang membuat bangsa terdiam. Mari kita simak sampai akhir, karena cerita ini bukan sekadar kisah, tapi juga pengingat bahwa harapan bisa lahir dari siapa saja. Di sebuah kota yang selalu ramai dengan hiruk-pikuk kendaraan, seorang pemuda bernama Affan Kurniawan menjalani hari-harinya sebagai driver ojek online. Bagi banyak orang, pekerjaan ini terlihat sederhana, hanya mengantar orang atau makanan. Namun bagi Affan, helm hijau dan jaket lusuhnya adalah simbol perjuangan. Ia bukan hanya bekerja untuk dirinya sendiri, melainkan untuk ibu dan adik-adiknya di rumah yang sangat bergantung padanya. Meski hidup sederhana, Affan selalu percaya bahwa kejujuran dan kerja keras adalah modal utama untuk tetap berdiri tegak di tengah kerasnya kehidupan. Suatu hari, kabar tentang aksi besar-besaran para ojol menyebar cepat melalui grup WhatsApp driver. Isunya, banyak kebijakan baru yang dianggap tidak berpihak pada mereka. Affan awalnya ragu untuk ikut, karena pikirannya hanya pada pesanan harian yang bisa menambah uang belanja. Namun, hati kecilnya merasa harus ikut bersuara. Bagaimanapun, apa yang diperjuangkan rekan-rekannya juga menyangkut masa depan keluarganya. Dengan niat tulus, ia pun berangkat menuju titik kumpul di pusat kota, tak tahu bahwa hari itu akan mengubah hidupnya selamanya. Di jalanan, ratusan ojol sudah berkumpul. Suara klakson berirama, bendera kecil dikibarkan, dan teriakan penuh semangat menggema. Affan yang biasanya pendiam ikut larut dalam gelombang suara itu. Ia merasakan kekuatan solidaritas yang begitu besar. Namun, ketika massa semakin banyak dan semangat membara, tiba-tiba terdengar suara berat mesin dari kejauhan. Affan menoleh, dan matanya membelalak. Sebuah tank militer perlahan maju ke arah kerumunan, rantai besi rodanya menggilas aspal dengan suara mencekam. Seketika, riuh berubah menjadi hening penuh ketakutan. Beberapa orang mulai mundur, sebagian memilih bubar. Namun, ada juga yang tetap bertahan, termasuk Affan. Ia tidak pernah menyangka akan melihat tank dari dekat, apalagi dalam situasi seperti ini. Baginya, tank adalah simbol kekuatan yang tak tergoyahkan, sesuatu yang biasanya hanya ada di televisi atau berita perang. Tapi kini, besi raksasa itu berdiri nyata di depannya. Nafasnya tercekat, jantungnya berdegup kencang, tapi kakinya menolak bergerak. Dalam hatinya, ia bergumam, kalau aku mundur sekarang, siapa yang akan bersuara untuk ibu dan adikku? Tank itu terus maju, hanya terpisah beberapa meter dari barisan ojol yang masih bertahan. Angin berhembus kencang, membuat bendera kecil di tangan para driver berkibar liar. Affan berdiri paling depan, wajahnya penuh keringat, tangannya gemetar memegang helm. Saat orang lain melangkah mundur, entah kenapa kakinya justru melangkah maju. Sorot matanya tegas menatap besi besar itu. Kami bukan musuh, bisiknya lirih. Kami hanya ingin hidup layak. Dalam sekejap, Affan menjadi pusat perhatian, sosok sederhana yang berani berdiri di hadapan kekuatan raksasa. Detik-detik menegangkan itu seakan berjalan lambat. Mata para driver ojol lain kini tertuju pada Affan. Mereka yang tadi hampir bubar merasa malu melihat seorang pemuda kurus dengan jaket lusuh justru berdiri paling depan menghadapi tank. Teriakan spontan muncul dari belakang. Jangan takut. Lihat Affan, dia berani. Perlahan, barisan yang sempat goyah mulai kembali padat. Namun, di sisi lain, suara hati Affan justru bergemuruh. Ia bukan orang hebat, bukan pahlawan, hanya seorang anak desa yang berjuang untuk keluarga. Rasa takut menjerat dirinya. Tapi ia tak bisa lagi mundur. Ia sadar, langkahnya kini telah menjadi simbol kekuatan bagi yang lain. Tank berhenti hanya beberapa meter di depannya, mesin besar itu menggeram seperti binatang buas siap menerkam. Dari atas, seorang prajurit dengan wajah tegas memperingatkan massa untuk bubar. Suaranya keras, menggema lewat pengeras suara, membuat dada setiap orang bergetar. Affan mendongak, matanya menatap lurus ke arah prajurit itu. Kami tidak ingin keributan, ucapnya lantang. Suaranya parau, tapi cukup untuk membuat barisan di belakangnya bersorak mendukung. Ada getar keberanian dalam setiap kata, meski tubuhnya bergetar ketakutan.
Bagi Affan, inilah momen ketika suara rakyat kecil harus tetap terdengar, meski dihadapkan pada laras besi. Namun tidak semua orang sepakat. Dari barisan belakang, beberapa driver panik dan mulai berteriak agar semua segera mundur. Mereka takut, jika situasi memanas, nyawa bisa jadi taruhannya. Konflik mulai muncul di tengah kerumunan. Ada yang ingin tetap bertahan bersama Affan, ada pula yang ingin bubar demi keselamatan. Suasana yang awalnya penuh solidaritas kini berubah jadi perdebatan sengit. Affan bisa merasakan tatapan penuh dilema dari rekan-rekannya. Hatinya pun digelayuti keraguan. Apakah ia egois memaksa orang lain bertahan? Tapi ia yakin, jika semua mundur, perjuangan hari itu akan sia-sia. Affan menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Wajah ibunya terbayang jelas dalam ingatan, sosok perempuan tua yang selalu berkata bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah meski takut. Kata-kata itu seperti suluh yang menguatkan tekadnya. Ia membuka mata, lalu menoleh ke belakang. Kalau kalian mau mundur, silakan. Tapi aku akan tetap di sini, ucapnya dengan suara yang penuh keyakinan. Tiba-tiba, hening menyelimuti masa. Banyak driver yang menunduk, malu sekaligus kagum. Kata-kata Affan menusuk hati mereka. Bagaimana mungkin seorang pemuda sepertinya berani mempertaruhkan segalanya, sementara mereka justru ingin lari? Pelan tapi pasti, barisan ojol yang sempat terpecah kembali menyatu. Satu persatu mereka maju ke depan, berdiri di samping Affan. Kami bersamamu, Fan, teriak seseorang dari belakang. Sorakan itu langsung disambut teriakan lain, hingga akhirnya seluruh massa kembali kompak. Suasana berubah, bukan lagi ketakutan, melainkan gelombang keberanian yang sulit dibendung. Tank besar yang menjulang itu kini berhadapan dengan lautan manusia berjaket hijau, dipimpin seorang pemuda sederhana. Affan berdiri di garis depan, tubuhnya masih gemetar, tapi sorot matanya kini penuh api. Ia sadar, dirinya bukan lagi sekadar ojol biasa. Hari itu, ia telah menjadi simbol perjuangan rakyat kecil. Suasana kian memanas ketika salah satu aparat turun dari tank, membawa pengeras suara, meminta massa bubar untuk terakhir kalinya. Wajahnya dingin, tatapannya tajam seolah tak ada ruang kompromi. Namun, Affan justru melangkah maju setengah meter, menatap lurus tanpa gentar. Kami hanya ingin didengar, bukan dihancurkan, katanya. Suaranya lirih tapi tegas, membuat keheningan menyelimuti kerumunan. Beberapa driver menahan napas, khawatir reaksi aparat akan semakin keras. Di sisi lain, ada bisik-bisik dari warga sekitar yang mulai merekam dengan ponsel mereka, membuat situasi semakin rawan. Affan merasakan dadanya berdegup kencang, tapi di balik ketakutan itu, ada keberanian yang menguatkan langkahnya. Paragraf 12. Tiba-tiba, terdengar suara dentuman keras dari mesin tank yang dinyalakan kembali. Beberapa orang di belakang menjerit dan spontan mundur, membuat barisan sempat buyar. Namun Affan tak bergeser sedikit pun, meski lututnya hampir lemas. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memberi isyarat agar semua tetap tenang. Jangan mundur. Kalau kita takut, tak akan ada yang berubah, teriaknya. Kata-kata itu mengalir deras, menyalakan kembali semangat yang sempat padam. Satu persatu ojol kembali merapat ke depan, meski wajah mereka pucat. Sorot mata mereka kini mengikuti Affan, seakan percaya bahwa keberanian pemuda ini bisa jadi pelindung bagi semua orang. Paragraf 13. Namun, di tengah kekompakan itu, sebuah benturan kecil tak terhindarkan. Beberapa aparat mulai mendorong barisan depan dengan tameng, membuat kerumunan terhuyung. Teriakan histeris pecah, suasana seakan berada di tepi jurang kekacauan. Affan hampir jatuh terdorong, namun seorang rekan ojol cepat meraih lengannya. Fan, mundur saja. Ini sudah berbahaya, seru temannya. Tapi Affan menggeleng keras, matanya tetap terpaku ke arah barisan aparat. Kalau kita mundur, mereka pikir kita lemah. Kita harus tetap berdiri, jawabnya dengan napas tersengal. Meski tubuhnya sakit karena dorongan, tekadnya semakin membaja. Ia tahu risiko ini besar, tapi mundur bukanlah pilihan. Paragraf 14. Di sela kekacauan, Affan merasakan dilema yang menghantam hatinya. Ia teringat adiknya yang masih kecil, menunggu di rumah dengan penuh harap ia pulang membawa rezeki. Bagaimana jika hari itu ia tak kembali? Apakah keberaniannya pantas dibayar dengan kesedihan keluarganya? Tapi kemudian ia juga melihat wajah rekan-rekan ojol lain, penuh keputusasaan sekaligus harapan. Mereka semua membutuhkan sosok yang bisa berdiri di depan, memberi arah ketika semuanya hampir runtuh. Dalam hatinya,
Affan berbisik doa sederhana. Ya Tuhan, beri aku kekuatan. Kalau memang ini jalanku, jangan biarkan aku goyah. Doa itu membuat langkahnya kembali kokoh, meski ancaman makin dekat. Paragraf 15. Ketegangan mencapai puncaknya ketika salah seorang aparat mendorong Affan dengan tameng hingga ia terjatuh ke tanah. Sorakan massa meledak, beberapa ojol maju untuk melindungi Affan. Tubuhnya sakit, debu menempel di wajahnya, namun ia cepat bangkit, menepuk-nepuk jaket hijaunya. Dengan suara serak ia berteriak, "Kita tidak akan kalah hanya karena jatuh sekali." Sorakan dukungan pun menggema dari seluruh arah. Momen itu membuat aparat terdiam sejenak, tak menyangka seorang pemuda sederhana bisa menyulut semangat massa begitu besar. Affan kini benar-benar menjadi simbol perlawanan, tubuhnya mungkin rapuh, tapi keberanian dalam hatinya tak bisa dipatahkan. Sore itu, berita tentang keberanian Affan mulai menyebar cepat lewat rekaman ponsel yang viral di media sosial. Wajahnya yang penuh debu, namun berani berdiri di depan tank, jadi simbol baru keberanian rakyat kecil. Banyak orang yang sebelumnya hanya penonton, kini tergerak untuk ikut bersuara. "Itu Affan, driver ojol dari kampung sebelah," seru seseorang yang mengenalnya. Meski ia tak pernah berniat menjadi pahlawan, situasi membuatnya berdiri di posisi itu. Sambil menatap tank yang masih mengintimidasi, Affan merasa tubuhnya lelah, tapi semangat di sekitarnya membuat ia tak bisa menyerah. "Kalau aku berhenti sekarang, apa arti semua ini?" batinnya bergema. Kerumunan massa makin besar. Ada yang membawa poster sederhana bertuliskan, "Kami hanya ingin keadilan." Ada pula ibu-ibu yang memberikan minuman untuk para ojol yang kelelahan. Affan terharu melihat dukungan itu. Ia menyadari, perjuangan ini bukan lagi soal dirinya, tapi soal harapan banyak orang. Namun, di balik solidaritas itu, ketakutan juga terus mengintai. Beberapa rekan ojol mulai goyah, takut jika aparat benar-benar menggunakan kekerasan. "Fen, kalau ini berlanjut, kita bisa celaka semua," bisik salah satu teman. Affan menatapnya dengan tenang, lalu menjawab, "Kalau kita diam, mungkin besok anak-anak kita yang akan menanggung akibatnya." Kata-kata itu membuat semua terdiam. Malam mulai turun, lampu-lampu jalan menyala, menerangi suasana yang masih tegang. Tank tetap berdiri angkuh di depan barisan massa, seakan mengintai setiap gerakan. Affan berdiri paling depan, tubuhnya tegak meski napasnya terasa berat. Saat itu, seorang perwira tinggi datang menghampiri dengan langkah mantap. "Anak muda, apa kau tidak takut? Satu perintah saja, tank ini bisa maju," katanya dengan suara dingin. Affan menelan ludah, namun ia tidak bergeser. "Takut? Ya, saya takut. Tapi lebih takut lagi kalau kami selamanya tidak pernah didengar," balasnya. Kata-kata itu membuat suasana hening sesaat. Bahkan sorak massa pun terdiam, menunggu apa yang akan terjadi. Ketegangan itu berubah jadi drama batin yang membekas di hati banyak orang. Kamera-kamera ponsel terus menyorot Affan, yang kini berdiri hanya beberapa langkah dari perwira dan tank. Sorot matanya tak goyah, meski jelas ia hanya seorang pemuda biasa. Bagi massa, Affan bukan lagi sekadar ojol, melainkan simbol keberanian yang tak bisa dibeli. Sementara itu, perwira itu menahan diri. Mungkin ia juga tersentuh, atau mungkin ia takut reputasi buruk bila situasi makin memburuk. "Pergilah pulang, anak muda. Kau masih bisa selamat," ucapnya. Tapi Affan hanya menggeleng, "Bukan aku yang perlu diselamatkan. Kami semua butuh keadilan." Kalimat itu disambut sorakan gemuruh. Malam semakin larut, udara dingin menusuk tulang. Namun semangat massa tak juga padam, mereka bertahan bersama Affan. Ada yang menyanyikan lagu-lagu perjuangan, ada yang berdoa dengan air mata mengalir. Affan berdiri di tengah mereka, meski tubuhnya nyaris roboh karena lelah. Ia merasakan beban berat di pundaknya, tapi juga kehangatan luar biasa dari solidaritas ini. "Mungkin aku bukan siapa-siapa," pikirnya, "tapi malam ini, kami berdiri sebagai satu." Tank tetap diam, aparat tak bergerak, tapi ketegangan kian memuncak. Semua orang tahu, benturan besar bisa terjadi kapan saja. Namun satu hal pasti, keberanian seorang Affan telah menyalakan api harapan yang sulit dipadamkan. Dini hari, udara semakin dingin, dan massa mulai kelelahan. Beberapa orang sudah pulang, tapi ratusan tetap bertahan bersama Affan. Tiba-tiba terdengar suara mesin tank meraung, roda besinya bergerak maju perlahan. Panik menyebar di antara kerumunan, sebagian mundur, sebagian tetap bertahan. Affan berdiri tegak di garis depan, dadanya berdegup kencang, tapi kakinya seolah terpaku di tanah.
Ia tahu satu langkah mundur bisa memadamkan semangat semua orang. Kalau kau maju, injak saja tubuhku dulu, teriaknya lantang. Kalimat itu memecah keheningan, membuat massa kembali berani bersorak. Kamera-kamera ponsel terus merekam, dan dunia maya pun menyaksikan momen bersejarah itu. Perwira yang tadi menantangnya tampak bimbang. Ia menatap Affan, lalu menoleh pada tank yang siap melaju. Detik-detik itu terasa seperti berhenti. Di satu sisi, ada perintah untuk menertibkan, di sisi lain ada risiko besar bila benar-benar bertindak. Affan menatapnya tanpa gentar. Kami bukan musuh, Pak. Kami rakyatmu juga, ucapnya dengan suara parau tapi jelas. Kata-kata itu menusuk, seolah mengingatkan bahwa di balik seragam dan senjata, mereka sama-sama manusia. Sejenak, sorot mata perwira itu berubah. Ia menahan tangannya yang hampir memberi aba-aba. Massa semakin yakin, keberanian Affan telah mengguncang hati bahkan lawannya. Namun benturan tetap tak terhindarkan. Barisan aparat di belakang mulai maju, membentak massa agar bubar. Suasana menjadi kacau, ada yang berlari, ada yang tetap bertahan sambil mengangkat tangan kosong sebagai tanda damai. Affan berusaha menenangkan, jangan provokasi. Kita damai, jangan ada kekerasan. Tapi tiba-tiba, sebuah tembakan gas air mata meletus, membuat orang-orang batuk dan menangis. Asap putih menutupi pandangan, jeritan terdengar di mana-mana. Affan terseret arus massa, tapi ia kembali berlari ke depan, mencari posisi terdepan untuk menenangkan. Kita sudah sejauh ini, jangan gentar, teriaknya, meski matanya perih oleh gas. Momen itulah yang menjadi titik balik. Viral di media, wajah Affan terekam jelas meski penuh air mata dan asap gas. Ojol melawan tank, begitu banyak netizen menyebutnya. Tagar tentang keberaniannya trending di mana-mana, bahkan menyebar ke berita nasional. Meski aparat berusaha mengendalikan narasi, kenyataan di lapangan tak bisa ditutupi. Keberanian seorang pemuda biasa telah menggetarkan bangsa. Affan tidak lagi sekadar simbol perlawanan, tapi lambang harapan yang mempersatukan. Dari warung kopi sederhana hingga layar televisi, namanya disebut dengan hormat. Meski tubuhnya penuh luka, semangatnya tak padam. Akhirnya, ketika fajar menyingsing, massa perlahan bubar dengan damai, namun pesan perjuangan mereka sudah terpatri di hati banyak orang. Affan duduk di pinggir jalan, napasnya tersengal, tubuhnya lelah, tapi sorot matanya tetap menyala. Ia tahu perjuangan belum berakhir, tapi malam itu telah mengubah segalanya. Ia hanyalah seorang driver ojol, tapi keberaniannya telah menyalakan api yang tak bisa padam. Selama kita masih berani, harapan itu ada, bisiknya pada dirinya sendiri. Dan dari hari itu, nama Affan Kurniawan dikenang sebagai simbol sederhana. Keberanian bisa lahir dari siapa saja, bahkan dari rakyat kecil yang tak pernah menyerah pada ketidakadilan. Sahabat Asri Story, itulah kisah perjuangan Affan Kurniawan, pemuda biasa yang menjadi simbol keberanian luar biasa. Dari balik asap gas air mata hingga sorakan ribuan orang, ia menunjukkan bahwa suara rakyat kecil tak pernah bisa dipadamkan. Bintang bersinar. Semoga kisah ini memberi kita pelajaran berharga, bahwa sekecil apapun langkah kita, bisa menjadi cahaya perubahan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Asri Story, agar makin banyak orang yang mendapat inspirasi dari kisah nyata penuh makna seperti ini. Dan doa terbaik saya untuk kalian semua yang sudah mendukung. Semoga rezekinya makin lancar, hidupnya makin berkah, dan selalu dilindungi dari segala keburukan. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.